DPRD Kota Kediri, Jawa Timur akan mengganti Peraturan Wali Kota Perwali dengan Peraturan Daerah Perda perihal kelemahan konsep Smart City. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri Reza Darmawan saat ditemui tim JB Media Network bahwa pihaknya telah menggelar rapat dengan pendapat RDP dengan dinas terkait sebagai hasil tidak lanjut kegiatan serupa pada tahun 2020 lalu. Dan setelah diupayakan untuk menjalin komunikasi dan koordinasi secara intensif, maka dilanjutkan di tahap pembahasan kedua, di mana ada beberapa aspek yang menjadi prioritas program Smart City di Kota Kediri yang bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan oleh seluruh aparatur sipil negara ASN Pemkot Kediri di tengah pembatasan anggaran akibat pandemi COVID-19 yang tujuannya melayani masyarakat. Dan Reza mengatakan pihaknya menyadari bahwa kinerja ASN berdasarkan Peraturan Wali Kota Perwali yang dirasa masih ada kelemahan dan kekurangan. Maka itu upaya yang dilakukan oleh DPRD untuk membenahi hal tersebut pada tahun 2021 ini akan diajukan menjadi Perda perihal konsep Smart City di Kota Kediri. Ya, alhamdulillah RDP hari ini bisa berjalan baik. Ini tindak lanjut kami di tahun yang kemarin setelah melakukan koordinasi terus, dan ini kami lanjutkan kedua. Memang masih ada beberapa aspek yang memang menjadi prioritas kami mengembangkan Smart City di Kota Kediri. Dan tentunya adalah bagaimana kami berharap teman-teman ASN bisa memanfaatkan konsep Smart City ini pada tingkatan level dari bawah sampai atas semaksimal mungkin. Sehingga dengan begitu banyak kebijakan, program yang hari ini karena adanya pembatasan bisa terselesaikan di aplikasi masing-masing atau lewat online, sehingga akan lebih efektif dan tepat. Tadi untuk materi ataupun yang disampaikan oleh beberapa dinas seperti itu, Mas? Ya, pada poinnya dinas memang selama ini masih mengacu kepada peraturan wali kota. Nah, kami menyadari bahwa ada batasan maksimal dan ada banyaknya kelemahan di peraturan wali kota. Sehingga kami menindaklanjuti di tahun 2021 ini kita mengajukan untuk perda, dan insya Allah sudah masuk program untuk kita adakan dari tahun 2021 terkait Smart City di Kota Kediri. Kalau kita bicara kekurangan, pasti selalu ada program kekurangan karena memang tingkat kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi, sehingga kita harus berpacu dengan kebutuhan masyarakat, berpacu dengan knowledge yang ada untuk minimal bisa sama, sehingga apa yang diharapkan masyarakat bisa terpenuhi oleh pemerintah kota melalui program-program dan legalitas yang sudah disepakati antara pemerintah kota dan DPRD. Politisi yang akrab disapa Bung Reza ini juga mengutarakan berbicara kekurangan pasti selalu ada dalam suatu program peraturan karena di tingkat kebutuhan masyarakat sangat tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, berpacu dengan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat sehingga pemerintah Kota Kediri bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui program dan legalitas yang telah disepakati oleh Pemkot dan DPRD. Untuk target, kata Reza, Perda nanti akan disahkan dan akan mendongkrak program yang sudah ada, di mana sebelumnya dalam masa rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD bisa meraih target tertinggi di peringkat 5. Sementara di lokasi terpisah, Kepala Bidang Tata Kelola Sumber Daya dan Pelayanan Informasi Dinas-Kominfo Kota Kediri, Herwin Zakiah, mengatakan program Smart City sudah berjalan sejak tahun 2018 dikonsep untuk melayani masyarakat sejak jauh-jauh hari sebelumnya serta merespon kebutuhan di tengah pandemi COVID-19, yakni informasi bansos COVID kepada masyarakat, pergerakan penyintas COVID-19 yang semuanya bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat. Perihal anggaran semua ada di masing-masing satuan kerja dengan masing-masing pilar di Smart City, yakni Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Security, dan Smart Environment. Dinas-Kominfo Kota Kediri bertugas untuk menjalin koordinasi dan karena refocusing kegiatan anggaran pemerintah yang semula digunakan untuk membangun dipotong untuk penanganan COVID-19. Smart City itu jadi memang ada program-program yang sudah kita konsep jauh-jauh hari, dan ada juga yang merespons pandemi. Di antaranya kita itu ada yang bansos COVID yang masyarakat itu bisa akses ya. Jadi mereka bisa mengetahui status bantuan sosialnya. Dia dapat apa enggak, sudah cair atau belum.
gitu. Kemudian dia juga bisa lagi kita melihat itu ya, pergerakan COVID, berapa yang positif, berapa yang sudah sembuh. Itu kita juga ada aplikasi yang untuk itu. Jadi memang Pemkot Kediri ini berusaha menyediakan data yang diperlukan oleh masyarakat yang real time, jadi masyarakat bisa tahu. Dengan mereka tahu, dan mereka bisa segera bersikap ya Mas ya. Kalau misalnya temannya sudah dapat bantuan, dia namanya belum, dia langsung tahu dia harus ngapain, gitu Mas. Program ini kan dimulai tahun 2018 ya. Ya. Untuk tiap tahunnya dianggarkan berapa, Bu? Anggarannya itu sebenarnya ada di masing-masing dinas. Jadi kan ada 6 pilar tadi ya. Ada pilar smart environment, smart government. Nah itu ada di masing-masing pilar. Tapi yang di Kominfo itu hanya untuk koordinasi saja, gitu Mas. Dan di tengah pandemi ini dianggarkan berapa, Bu? Yang di tengah pandemi pasti ada penurunan, karena kan memang ada refocusing ya. Ya paling tinggal 50%-nya. Total? Totalnya tadi aku masih nunggu data dari Kominfo ini. Masih menurut. Lebih jauh dikatakan Herwin bahwa pihaknya juga berkolaborasi dan bekerja sama dalam membantu orang atau masyarakat yang daerahnya terdampak lockdown sehingga bisa meringankan beban masyarakat di tengah pandemi, yakni dengan menggulirkan program Si Jamal, yakni sinergi jaring pengaman sosial yang melibatkan lembaga-lembaga amal.